Indonesia, para pemuda, dan jalan yang berbeda. Ada masanya tanah ini melahirkan banyak anak muda yang memilih jalan rata. Mereka mengejar pangkat, mengejar aman, mengejar rumah yang cukup, meja yang tak goyah, dan masa depan yang bisa dihitung dengan gaji. Mereka membangun diri sendiri, bata demi bata, sampai dindingnya tinggi dan sunyi dari riuh dunia. Tetapi tanah ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang memilih jalan duri. Mereka percaya hidup tidak cukup hanya untuk menjadi nama di papan pengumuman. Hidup adalah luka yang sengaja dibuka, agar kelak ada jejak di atasnya. Salah satunya, Budiman Sujatmiko. Dulu namanya ditulis dengan tinta takut oleh negara. Buku-bukunya diintip, langkahnya dihitung, suaranya direkam, organisasinya dikejar seperti buruan di hutan. Wajahnya pernah terpampang di kertas orang-orang yang harus dibungkam dan dibelenggu. Alangkah anehnya waktu. Puluhan tahun berputar, orang yang dulu diburu dengan anjing dan seragam, kelak diminta duduk di meja yang sama untuk merancang arah negeri. Inilah cerita seorang anak muda yang menolak berdamai dengan ketidakadilan. Orde Baru. Negara bicara tentang stabilitas. Setiap orang bicara tentang ketenangan di kubur. Di luar kata itu, banyak mulut dipaksa bisu, koran digunting, aktivis diintai, organisasi dipotong sayapnya. Kampus menjadi tempat yang paling sering bertanya, kemana kita sedang berjalan? Di tengah gelap itulah muncul seorang mahasiswa, namanya Budiman Sujatmiko. Ia bukan anak yang puas dengan jawaban satu baris. Ia membaca sejarah sampai matanya perih. Ia duduk dengan filsafat sampai malam habis. Ia bertengkar dengan pikirannya sendiri tentang demokrasi. Seyakin-yakinnya Budiman itu melakukan yang benar karena dia membela orang kecil. Gitu. Itu keyakinan saya. Apakah orang yang membela orang kecil mesti komunis? Enggak kan? Kemerdekaan adalah ketika rakyat boleh bicara, boleh menuntut adil, boleh memilih jalan hidupnya sendiri tanpa digiring. Dari keyakinan itulah lahir PRD, Partai Rakyat Demokratik. Bagi kawan seperjuangannya, PRD adalah rumah. Bagi penguasa waktu itu, PRD adalah hama yang harus dibakar. Dan dari perbedaan tafsir itulah hidup Budiman masuk ke musim paling dingin. (1996) Juli berdarah. Tanggal 27 meledak. Jakarta bergemuruh setelah kantor PDI diserbu. Politik menjadi bara. Negara lalu menyapu habis orang-orang yang dianggap api. PRD diharamkan. Nama Budiman masuk daftar buron. Sejak itu hidupnya berpindah seperti bayangan. Pindah rumah, pindah kota, pindah nama. Setiap ketukan pintu bisa berarti selamat, bisa berarti jeruji. Menjadi buron tidak semeriah di layar bioskop. Tidak ada musik, tidak ada sorak. Yang ada hanya tubuh yang lelah, mata yang tidak bisa tidur, dan pertanyaan bodoh setiap pagi. Apakah matahari ini masih untukku? Hanya satu yang tidak ia pindah, keyakinannya. Akhirnya, ia tertangkap. Ia diseret ke pengadilan. Negara menuduhnya mengancam.
Ia menjawab, "Saya tidak mau menghancurkan Indonesia. Saya mau Indonesia yang berani berdebat dengan dirinya sendiri." Ruang sidang menjadi pasar gagasan. Di satu sisi kekuasaan dengan palu. Di sisi lain seorang pemuda dengan dada kosong kecuali keyakinan. Hakim mengetuk. Vonis jatuh. Penjara. Banyak orang bilang penjara adalah kubur. Bagi Budiman, penjara menjadi sumur. Ia menimba keyakinan dari dalamnya. Di luar tembok, gelombang reformasi naik. 1998, Soeharto jatuh. Mengesahkan undang-undang desa. Undang-undang yang sudah saudara-saudara tunggu dan perjuangkan dengan darah, air mata dan keringat. Hari ini menjadi nyata. Bapak Ibu sekalian, di dalam undang-undang yang baru kita menyepakati di dalam pasal 72 ayat 2 bahwa pembangunan desa akan didanai langsung dari pusat. Di mana diatur dalam penjelasan sejumlah 10% dari dan di luar pasar daerah yang kalau menurut APBN 2014 insya Allah akan berjumlah 59,2 triliun. Dan ia selalu kembali ke desa. Bagi banyak orang, desa hanya titik di peta. Bagi Budiman, desa adalah tulang punggung Republik. Ia duduk di balai, bicara dengan kepala desa, dengan petani, dengan ibu-ibu yang mengeluh jalan rusak, sekolah jauh, puskesmas kosong, anggaran yang tak pernah cukup. Ia melihat desa punya tanah, punya tenaga, tapi tidak punya kuasa. Dari situ lahir desakan. Bersama kawan-kawan di DPR dari berbagai fraksi, ia mendorong lahirnya Undang-Undang Desa. Undang-undang itu memberi desa pengakuan, memberi kewenangan, membuka ruang bagi rakyat untuk ikut bicara. Tetapi undang-undang tanpa orang yang mengetuk pintu desa tetaplah kertas. Maka ia tetap turun. Karena wakil rakyat, katanya, harus hadir bukan hanya saat sidang, tetapi saat rakyat memanggil. Politik bergerak, dunia berubah. Perang dagang, konflik, energi, pangan, teknologi, semua bertabrakan. Budiman berkali-kali bilang, abad ini tidak akan ditentukan hanya oleh pidato di Senayan, tetapi oleh kemampuan bangsa ini berdiri ketika dunia berguncang. Negeri butuh stabilitas, butuh kemandirian, butuh manusia-manusianya diisi. Karena itu, menjelang 2024, ia membuat keputusan yang membuat banyak orang tercekik, mendukung Prabowo Subianto. Bagaimana bisa? Tanya orang. Seorang yang pernah dipenjara Orde Baru kini berdiri di sisi seorang jenderal lama. Jawabnya, zaman punya tuntutannya sendiri. Kini yang dibutuhkan adalah persatuan, teknologi, pangan, industri yang hilir, dan nyali menghadapi peta dunia yang retak. Setuju ada, menolak ada. Begitulah demokrasi. Ia bising, tetapi hidup.
Konsekuensinya datang, ia dipecat dari PDIP. Bagi sebagian orang itu akhir. Bagi Budiman, ia kehilangan kartu partai, bukan kehilangan kompas. Kesetiaan politikus tertinggi, katanya, bukan pada kursi, bukan pada bendera, tetapi pada cita-cita. Pemerintahan baru datang. Ia diberi amanah Ketua BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Baginya itu bukan meja baru, itu kelanjutan. Dulu ia teriak di jalan, lalu ia berdebat di parlemen. Kini ia mencoba mengerjakan di lapangan. Kemiskinan bukan hanya soal perut kosong. Ia soal sekolah yang jauh, rumah sakit yang mahal, sinyal yang tidak ada, kerja yang tak pasti, jalan yang putus. Maka ia mendorong kementerian-kementerian bicara satu sama lain. Ia mengawal program makan bergizi gratis untuk anak-anak, Koperasi Desa Merah Putih untuk ekonomi kampung, dan kerja-kerja lain yang tujuannya satu: kemiskinan harus turun. Tetapi pengumuman tidak memberi makan. Program harus jalan, harus sampai, harus diawasi. Kebijakan tanpa pengawasan adalah doa tanpa diaminkan. Dari mendebatkan teori dan konsep yang diterjemahkan melalui perlawanan di jalan, menjadi konsep yang diterjemahkan menjadi undang-undang desa dan rencana kebijakan pengentasan kemiskinan. Indonesia harus lebih adil, lebih kuat, lebih berwibawa. Tidak semua orang akan setuju dengan tiap langkahnya. Itu wajar. Sejarah tidak menilai dari siapa yang paling disukai, tetapi dari apa yang tertinggal setelah ia pergi. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini haus orang yang mau mengubah pikiran menjadi kerja. Gagasan tanpa berani adalah angin. Berani tanpa gagasan adalah gaduh. Ketika keduanya bertemu, sejarah bergerak. Perjuangan punya banyak wajah. Ada yang berteriak, ada yang berdebat, ada yang menulis pasal, ada yang turun ke lumpur desa. Patriotisme bukan hanya bedil. Patriotisme adalah memastikan anak-anak bisa sekolah, keluarga bisa berharap, desa bisa tumbuh. Karena kemiskinan adalah musuh kemerdekaan. Kebodohan adalah dinding peradaban. Selama masih ada yang tertinggal, kerja belum selesai. Selama masih ada anak yang kehilangan kesempatan, utang kita belum lunas. Selama masih ada orang yang mau menghabiskan hidupnya untuk republik, harapan itu belum mati. Indonesia tidak dibangun oleh yang memegang kuasa saja. Indonesia dibangun oleh mereka yang tidak pernah berhenti percaya bahwa negeri ini, bagaimanapun lukanya, masih layak diperjuangkan.